ditolak sih enggak ya. Cuman dianggap gugatannya itu kurang valid gitu. Maksudnya di pending Karena gitu atau dibekukan? bukan di NO. Jadi kalau mau digugat ulang. Nggak, NO itu apa? Kepanjangan dari apa NO itu? Aku nggak tahu. Hah? Maukuf. Terangin Kalau Bang. bahasa Arabnya maukuf ya? Ya. Jadi gini Gus, Hmm. ada putusan itu ada dua, diterima atau dikabulkan. Ah, ah, Eh, ada tiga ya, diterima atau ah, dikabulkan dalam gugatan keperdataan. ah. Ditolak atau di NO dan di NO. Nah, kalau ditolak itu dalam perkara yang sama tidak bisa diajukan ulang. Oh, gitu. Nah, kalau di Tapi kalau ini NO masih masih bisa di ini ya? ya, kalau di NO ini bisa diajukan gugatan ulang. Artinya bisa Oh, ini diperbaiki ya. gugatannya. Niet Konvakelich Verklaard, gugatan yang dinyatakan NO oleh Mahkamah Konstitusi, Ya, berarti permohonan tersebut tidak ya, dapat diterima oleh Mahkamah karena cacat formil. Cacat formil berarti ada kekurangan data itu, ya kan? betul. Itu Sehingga disebutnya pokok obskur. perkara sehingga pokok perkara tidak diperiksa oleh majelis hakim. Itu arti konsekuensi putusan NO tidak dapat diterima. Hakim memutuskan permohonan cacat sejak awal. Bukan menolak, Ada error, ya. Berbeda dengan bukan penolakan, penolakan. afuising, ya, yang memeriksa isi pokok perkara lalu menyatakan tidak beralasan. Putusan NO menghentikan perkara tanpa menilai benar atau salahnya substansi. Bisa Betul, diajukan kembali. Pemohon umumnya dapat memperbaiki syarat formil dan mengajukan kembali permohonan tersebut ke Mahkamah Konstitusi. Ya, betul. betul. Artinya ada apa ya? Formalitasnya kurang gitu. Ada mungkin form-formnya itu atau data-data pendukungnya kurang gitu. Jadi harus dilengkapi dulu mungkin gitu ya. Ya, istilah hukumnya itu error in petitum. Jadi Hmm. petitumnya itu dianggap error gitu. Jadi dianggap Oh. kurang pas lah. Ya, 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 ya. Saya sih sudah pendapat saya sudah awal sudah saya katakan ke beliau ke Pak Sugan. Hmm. Ini Hmm. error in petitum kata saya nih bisa jadi nih kita di NO nih Pak. Hmm. Saya sih lebih condong Pak Suban ya kata saya. Hmm. Langsung aja spesifik gugatan legal standing terhadap kewarganegaraan kaum Balawi. Hmm. Karena selama ini dari catatan sejarah, dari data yang ada di BPS bahwa Balawi ini tidak terdaftar sebagai suku bangsa. Sementara di Undang-Undang Dasar 45 salah satu ciri warga negara asli Indonesia itu memiliki suku gitu loh. Mau Tapi kalau suku Arab masuk Sunda, nggak ini? Jawa, Arab masuk nggak? ya. Oh, Arab. enggak beda. Oh, Arab masuk, suku Arab. Arab, Tionghoa ada itu. Kalau Balawi nggak ada. Ada di data BPS, bisa di-download kok. Iya. Tahun 2013 terakhir. Gitu. Karena Oh, mereka tetap tidak memilih suku. enggak Bang Ade, tetap enggak Bang Ade ini Bang Ade. Apanya? Arab Yaman bukan merupakan suku asli atau suku bangsa yang berasal dari Indonesia, melainkan kelompok Iya, etnis pendatang yang berasal dari wilayah Yaman, terutama kawasan Hadramut di Semenanjung Arab. Meskipun demikian, keturunan Arab Yaman telah beratus-ratus tahun tinggal di Nusantara, berbaur menikah dengan penduduk lokal dan menjadi bagian dari masyarakat Indonesia yang dikenal sebagai kelompok Arab Indonesia. Oh, Arab ya, ya. Nah, ini gelombang iya cuman migrasi mereka. sebagian besar Kalau leluhur suku mereka, Arab, gini aja Gus ya. biar jelas, ada itu bisa di-download PDF ya. Mm, 1331 itu ada suku.
nama-nama suku Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu Enggak. ada. Iya, ya maksudnya enggak, saya Balawi itu melihat tidak ini. ada, hanya suku Arab. Iya, Cuman kan Balawi iya, bukan iya. Arab gitu. Makanya kan saya lihat dulu nih, Arab Yaman itu apakah termasuk bagian suku yang ada di Indonesia yang diakui oleh negara apa tidak gitu loh, sebagai bagian bangsa Indonesia gitu loh. Itu. Nah, kalau seumpamanya Arab Yaman aja enggak gitu kan, bagaimana Balawinya kan gitu. Nah, di sini itu jelas Bang Ade, gelombang migrasi sebagian besar leluhur mereka datang dari Hadramut, Yaman sejak abad 19 menggunakan kapal uap untuk berdagang dan menyebarkan ajaran Islam. Abad 19 ya teman-teman. Berarti 1835 catatan Jogja itu betul. Karena 2 tahun pasca perang di Ponegoro, mereka itu tercatat berbondong-bondong datang ke Nusantara. Yang kemudian nanti setelah merdeka disebut Indonesia gitu. Nah, pemukiman pada masa kolonial mereka tinggal di wilayah khusus yang disebut sebagai Kampung Arab. Jadi Kampung Arab ini itu adalah istilah-istilah yang diberikan oleh kolonial Belanda, teman. Berarti nggak termasuk bangsa Indonesia ini, Bang Ade. Cuma disebutnya itu Arab Arab Indonesia, Bang Ade. Yaman itu loh, Yamannya Iya, itu loh. Arab Yaman itu beda dengan Arab. Iya. Iya. Dan ini Gus, sebagai bahan informasi kalau jadi ya, saya sekarang lagi meng-create beberapa teman-teman dari ahli hukum tata usaha negara, ahli hukum pidana dan sebagainya, ya para pakar dan akademisi untuk berupaya gitu kan, mengambil jalur secara hukum, secara konstitusi terkait masalah gugatan terhadap Balawi ini. Insya Allah Mau lah, diupdate insya Allah ulang. nanti. Diupdate ulang berarti ya. Enggak, kita tempuh jalur ini aja, Gus. Tempuh jalur hukum aja. Hmm. Nanti kita lagi kaji dulu, lagi pertimbangkan kan gini loh. Ini bentuk advokasinya itu kita class action saja. Nanti ada sekelompok orang ya kami ini yang akan beraliansi ya dari forum umat muslim lah. Artinya menggugat kepada Ba'alawi ini secara keperdataan atas klaim mereka sebagai zuriyah Nabi. Nah, apakah ini lagi dikaji dulu ya, lagi dikaji dulu. Ya. Apakah ini bisa dibawa masalah ini ke ranah hukum? Karena kami merasa dirugikan gitu loh. Atas klaim mereka itu merasa dirugikan. Dirugikannya apa? Dari klaim-klaim sepihak mereka yang tidak didukung bukti ini, banyak juga dari kalangan mereka yang justru bikin malu junjunan kami Nabi Muhammad gitu loh. Memang kerugiannya sifatnya immaterial ya. Immaterial memang. Akan tetapi apakah ini bisa dibawa ke ranah hukum atau tidak? Nanti kami lagi kaji dulu. Nanti kalau misalkan sudah sepakat, insya Allah lah kami secepat mungkin melakukan upaya hukum. Biar rampung gitu loh. Iya betul. Biar rampung. Soalnya ya, ini kan yang masalah. Saya kira gini Bang Ade ya. Ini adalah salah satu alasan yang mendasar dari kalangan mereka ya. Untuk tidak mau diajak bertemu secara publik dengan tema bedah polemik nasab tingkat nasional. Itu kan mereka tidak pernah mau itu sampai sekarang. Gitu. Kenapa ya? Karena semua yang terkait dengan polemik nasab ini akan dibahas di situ secara terbuka gitu. Mereka maunya kan ngumpet-ngumpet di kantor Robito, gitu kan, di hotel, ngapain gitu loh. Di ruang akademik berani nggak gitu loh. Gitu. Dan saya akan emang mau bulan madu di hotel. Dan kalau ini masuk ya, kalau ini masuk misalkan bisa, kami akan gugat RA loh.
Apa langsung ke tuduhannya? RA-nya aja. Tuduhannya apa? Enggak, gugat ke perdataan, Gus. Oh, iya iya. Gugat ke perdataan Hmm. atas klaim yang mereka lakukan. Di antaranya itu Hmm, atas klaim hmm, Jurian hmm, Nabi ya. Yang hmm, kedua, hmm. atas klaim bahwa sering menyebut, apalagi Sukibin sering menyebut bahwa Hmm. kalau itu ini datanglah aja ke RA, seolah-olah RA ini narkoba gitu. Iya 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 iya. Kami ingin mendapatkan legitimasi hukum, kepastian hukum bahwa RA ini hanya semacam NGO atau non government organization atau organisasi Hmm, kemasyarakatan hmm. yang notabene Iya. bukan narkoba gitu loh. Hmm. Hanya organisasi masyarakat biasa yang mencatat tentang keturunan mereka aja, bukan keturunan Rasulullah gitu loh. Iya 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 iya. Jadi biar enggak dikit-dikit sono aja ke RA, dikit-dikit sono aja RA. Emang RA siapa kan gitu? RA apa emang narkoba? Kan gitu. Iya. Itu juga harus ada kepastiannya biar masyarakat juga tercerahkan gitu loh. Ini loh kata pengadilan aja RA itu adalah organisasi kemasyarakatan biasa, bukan bukan narkoba gitu. Ya tapi itu lagi Tapi dikaji setahu dulu masuk apa. setahu setahu ya setahu Bang Ade itu statusnya RA itu organisasi apa lembaga? Ya organisasi dengan lembaga sama aja, Gus. Beda kan? Kalau Food lembaga and itu kan lebih ke arah apa namanya? Kalau organisasi itu Bang Ade ya, seperti NU itu ya. NU itu kan organisasi sosial kemasyarakatan kan. NU itu. iya, organisasi dengan Makanya lembaga itu sama-sama pert and partir, bagian daripada masyarakat. Pert ada bagian, partir itu adalah masyarakat, berasal dari bahasa Yunani. Artinya disebut hmm, lembaga boleh, disebut hmm, organisasi boleh. oh gitu ya. Ada dua ya lembaga itu, lembaga kemasyarakatan atau lembaga negara. Hmm, hmm. Gitu. Organisasi juga dua, organisasi kemasyarakatan atau organisasi negara. Iya Itu betul. sama-sama aja. Hmm. Enggak, maksudnya saya lebih ke ini. Apakah organisasi itu memang diakui oleh negara kita sebagai pencatat keturunan Nabi Muhammad di Indonesia? Ya Atau kalau pengakuan sebuah organisasi kemasyarakatan itu adanya di Kesbang ya, Kantor Kesatuan Bangsa. Nah di situ nanti tup, kembali bukan Bang Ade kan? tupoksinya apa? Bukan kan begini Bang Ade. Begini loh Bang Ade ya. Hmm. Apakah mereka ini diakui oleh negara kita sebagai organisasi ya pencatat keturunan baginda Nabi yang ada di Indonesia? Betul nih kata Bang Bidua nih, Enggak. karena mereka mengeluarkan sertifikat. Nah, kalau tidak tercatat Ya seperti itu, maka sertifikatnya ilegal itu. iya artinya kan sertifikat juga siapapun bisa mengeluarkan sertifikat loh Gus. Bukan Bang Kalau Ade, maksudnya sertifikat kan itu begini. kita mengadakan acara-acara istilahnya acara apa aja, misalkan yang sifatnya dadakan aja bisa mengeluarkan sertifikat. Iya, artinya Cuman kan kan begini Bang sertifikatnya Ade. itu Kalau bukan resmi dari pemerintah. Lah iya, berarti kan ilegal Bang Ade karena Nabi Muhammad ini berkaitan dengan agama yang resmi di Indonesia Bang Ade. Gitu loh. Itu yang mau saya dalami di situ. Yang mau saya dalami. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ada di mana ini sampean? Aduh, bisa tidur Gus. Bingung saya ini. Oh, bikin Saya lagi warung ya? bingung. Saya lagi bingung ini Gus. Ini mau Bingung gimana nih apa? saya nggak bisa live ini. Lah kok Waduh, bisa? Awas Mas. waduh, mulai ya. Iya dia nih. Saya khawatir teman-teman, saya khawatir dia bilang begini, dia nunjukkan video seperti itu ya kan. Terus bilang tadi, gimana Gus saya nggak bisa live lagi nih, jangan-jangan dimodali Balawi. Enak aja. Enak aja lu. Aduh, ya ini kita malam ini tidak ngaji kitab ya, tapi kita malam ini ngaji tentang hukum kewarganegaraan dan
pencatatan sipil dari Bang Ade Irawan gitu, Ki Haji, malam ini. Karena Oke, Bos. karena Izin begini, karena berlanjut ini, panjenengan, ya berlanjut. sebentar Bang, karena ya sebentar sebentar, karena ini Bang Haji, karena kan sampean tadi belum hadir gitu. Terus kebetulan tadi saya sedang fokus ke percetakan itu kan. Itu saya minta untuk disegerakan gitu. Disegerakan supaya bisa segera diedarkan gitu. Jadi karena banyak teman-teman termasuk Bang Sahrul tadi telepon saya itu. Gitu. Gimana Bang Haji? Kenapa? Gimana sampean? Saya lagi ngalong sekarang, Gus. Oh, berarti tidak bisa melanjutkan kajian ini ya? Ya kalau soalnya kan ini Gus apa ya? Untuk berapa hari ini masih sibuk apa ya? Eh Memberesin beres-beres gitu, Gus. Iya. Jadi mungkin besok malam bisa lah atau malam Jumat. Ya, mudah-mudahan lah warungnya semakin banyak bertebaran sampai Amin. ke Pulau Jawa. Ya, monggo. Bang apa ini namanya? Bang Belantara, silakan apa yang mau disampaikan Bang Belantara? Ya, ya, saya ingin berlanjut dengan apa yang tadi disampaikan oleh host yang berkaitan dengan upaya untuk memboikotan itu menurut saya menarik ya. Jadi host telah melakukan suatu upaya, tetapi ternyata hasilnya tidak seperti yang host harapkan gitu ya. Atau bagaimana ceritanya tadi? Oh, enggak, Penasaran. justru malah, mohon maaf ya, justru malah teman-teman itu sekarang ini, coba sampai lihat, banyak kan teman-teman sekarang ini pakai sarung batik Pekalongan, ya kan? Gitu. Itu kan kampanye kita 2 tahun yang lalu, gitu loh. Ya. Nah, Sekarang jadi ini kalau lebaran kemarin aja nih Bang Belantara. Lebaran kemarin ini, itu yang paling best seller sarung di Jawa Timur ya khususnya ya. Itu sarung batik. Ada yang batik Solo, ada Jogja, ada Pekalongan. Sarung batik itu best ya, seller itu. berarti untuk produk udah berhasil ya. Alhamdulillah. Walaupun tidak dikatakan sukses ya, tapi adalah pengaruhnya gitu. Sampai kiai-kiai itu saya saya provokatori untuk ini loh ada sarung buatan dari Solo ini bagus ini batik ini Jogja kalau Pekalongan yang begini gitu sampai ke Kalimantan gitu. Nah, itu berarti kalau produk udah berhasil, berarti tinggal aktivitas dan jasa ya. Kalau untuk Iya. aktivitas tadi saya minta kan agar 17 Agustus ini agar Mbak Lawi itu tidak dilibatkan dalam acara-acara 17 Agustus itu. Mungkin bisa Nah, dibantu. kalau kalau Jadi kalau itu istilahnya kan jangan mereka ikut-ikutan gitu loh, karena mereka tidak berbuat apa-apa untuk kemerdekaan bangsa ini gitu. kalau itu kayaknya bagi saya ya kurang logis gitu loh. Karena apa ya? Karena mohon maaf ya, orang-orang India, orang-orang Pakistan, kemudian orang-orang Melayu, Malaysia yang ada di Indonesia, kemudian para orang-orang Eropa maupun Amerika yang bermukim di Indonesia, itu mereka kadang-kadang ikut kok gitu. Ya, ini kan upaya kita untuk memboikot mereka, biar mereka tahu bahwa Enggak, kita nggak maksudnya main-main. iya, eh, maksud dan tujuannya saya paham, cuma langkahnya itu kayaknya nggak bisa disetujui oleh pemerintah gitu. Karena pemerintah tidak pernah melarang siapapun untuk ikut hadir ke acara kemerdekaan kita, kan begitu ya Bang Andi ya? Ya, nggak bukannya ikut hadir dalam acara kemerdekaan yang di istana begitu, maksudnya dalam acara di masyarakat gitu loh, host. Maksudnya lebih ke arah situ. Iya, saya nggak bicara spesifikasinya ke Istana Negara, enggak gitu loh, ya kan? Tapi
Ya secara umum lah, secara umum itu nggak mungkin kan kita melarang orang datang itu nggak mungkin. Bukan, Gitu loh. bukan datang, tapi keterlibatan dan keikutsertaan. Kalau datang ya silahkan gitu loh. Tapi kalau misalkan dia Mhm. ikut dalam lomba-lomba ya jangan didaftarkan gitu loh mereka itu gitu. Itu Oh, upaya boykot menurut saya gitu loh iya ya. atas aktivitas Istilahnya boykot kebangsaan. sosial ya. Iya, Boykot jadi sosial ya. lakukan boykot sosial dan ekonomi gitu. Terus Iya iya iya. ya itu yang saya maksud host. Jadi bukan yang seperti host sampaikan dia nggak boleh lihat ya kalau lihat silahkan aja dia punya mata ya kan. Mhm. Tapi kalau Iya iya misalkan iya. dia ikut lomba terus dapat hadiah gitu ya, ya jangan sampai hal Mhm. itu terjadi gitu loh. Sebetulnya ini cuma Betul betul langkah betul. awal aja sih untuk Iya iya betul. mempersempit ruang gerak mereka di ranah sosial kemasyarakatan gitu, host. Iya betul betul. Nah, terus eh, dalam rangka boykot ini kan tadi yang telah saya sampaikan kan sini ada boykot dalam hal produk, ada hal boykot dalam ranah aktivitas sosial masyarakat dan satu lagi jasa Mhm. ya. Iya. Jasa di sini ini kan ya kita tahulah jasa mereka tuh apa, ya kan? Mhm. Ceramah gitu kan, terus kemudian Mhm. sholawatan gitu ya. Kalau Mhm. pendapat saya begini loh, dalam hal ini kan kita nggak bisa juga melarang mereka misalkan untuk membuat panggung sendiri gitu kan. Membuat panggung Ya. sendiri, terus kemudian membuat acara sendiri, mengumpulkan jamaahnya sendiri, ya sudahlah kalau memang itu dilakukan sendiri oleh mereka. Mhm. Namun di sini ada hal lain gitu loh. Ada hal Ya lain ya ya. yang menurut saya perlu untuk diperhatikan oleh teman-teman, yaitu dalam hal begini host. Eh, saya tuh cepat kadang-kadang tuh merasa panas gitu ya. Apabila Ya ada ya Roni silakan. pribumi, apabila ada Mhm. pribumi yang memberikan panggung dan podium buat mereka Waalaikumsalam secara apa warahmatullahi. ya, secara gratis dan sukarela begitu. Mhm. Kenapa saya tuh panas gitu ya? Karena apa? Karena bayangkan aja host ya, kalau menurut logika berpikir saya ya, Habib ini datang ke suatu tempat ya, di mana jemaahnya itu sudah ada, panggungnya sudah ada, dan Iya. podiumnya sudah ada, dan bahkan dia Iya. juga mendapatkan amplop dari acara itu. Dan ketika dia mendapatkan podium dan berbicara, dia berbicara mengagung-agungkan datuk-datuk mereka. Iya iya iya. Ini kan dia menang banyak host. Dan bagi saya, orang yang memberikan panggung podium jemaah dan uang dalam hal ini oknum pribumi ya, yaitu Iya. pengkhianat bangsa udah. Iya, betul. Karena apa? Bayangin aja host, mereka ini sekarang udah kesulitan dalam mencari muhibin. Banyak sekarang kayak peristiwa 212 kemarin juga udah mulai sedikit ya. Itu kan upaya Iya, kita untuk heeh. mendegradasi muhibin-muhibin Mhm. dan itu cukup berhasil. Iya iya. Dan apabila dia ikut lagi dalam acara-acara yang diselenggarakan oleh pribumi-pribumi, itu berarti kan Mhm. dia mempunyai kesempatan baru untuk mendapatkan muhibin baru dengan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh muhibin-muhibin mereka yang nggak peduli dengan apa yang kita lakukan saat ini gitu loh. Betul. Dan sayangnya lagi yang saya nggak habis pikir nih host, dan ini ingin saya tanyakan ke host. Kenapa masih ada ulama-ulama pribumi yang masih mau didomplengin oleh mereka? Mhm. Jadi dia ikut itu karena ada ulama pribumi ini yang diundang ini kemudian si Habib ini bilang ikut dong gitu kan, diajak. Iya. Nah ini yang satu yang menjadi catatan saya yang satu itu adalah muhibinnya atau orang yang mengundangnya, dan yang kedua adalah ulama ataupun kiai yang mengajak gitu loh. Jadi begini, kehadiran Habib ini dalam podium yang dibuat oleh para muhibin atau orang pribumi ini menurut saya ada dua kemungkinannya.
kemungkinan pertama Muhyiddin ini memang mendatangkannya secara langsung, Ya. itu yang pertama. Kedua, sebetulnya Muhyiddin ini tidak mengundang dari Habib ini gitu loh, tapi mengundang kiai gitu loh. Tapi kiai Ya, ya. ini mengikut sertakan Habib ini Habib gitu loh itu. misalkan. Mhm. Nah, ini yang mau saya tanyakan ke host, kira-kira Ya. bagaimana ini apa ya istilahnya merusak Menanggapinya ya. menanggapinya karena ini sudah merusak keinginan kita untuk memboikot mereka secara jasa gitu loh host. Makasih Ya, host. ya, ya. Bantu untuk Ya. diinformasikan. Mungkin di sini orang-orang masih pada banyak yang belum paham gitu atau belum Baik, mengerti maksud saya. Raden Aji Diningrat, silakan. Barangkali ada tanggapan tentang pernyataan dari Bang Belantara. Iya. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini pernyataan Bang Belantara ini sangat visioner ya, sesuai dengan apa yang saya pikirkan juga. Walaupun apa caranya berbeda nantinya. wabarakatuh. Ya tapi itu sudah cukup lah untuk memberikan suatu pencerahan untuk kita semua, sehingga kita ini dapat termotivasi ya untuk terus menyuarakan kebenaran, terutama di dalam masalah penyampaian disiplin ilmu nahwu. Juga harus ada orang-orang yang punya suara lantang seperti ini. Iya. Gitu. Karena apa? Karena saya analogikan, ibarat kita membangunkan orang yang pura-pura tidur dengan orang yang sedang tidur beneran itu beda. Gitu. Jadi butuh suatu ketegasan, butuh suatu apa namanya? Ya seperti apa yang dinarasikan oleh Bang Belantara tadi, itu sudah cukup lah untuk membangunkan kita sehingga kita kemudian sadar dan berpikir secara sehat, dan kemudian kita bergerak dengan cara yang elegan, dengan prosedur-prosedur yang telah disediakan, karena semua harokah di atas dunia ini butuh siasah, artinya taktik di dalam merubah suatu keadaan agar keadaan itu lebih membaik. Sehingga apa yang diharapkan adalah generasi kita untuk tidak terus terbelenggu seperti generasi milenial sekarang. Sejak berapa puluh tahun, hampir 1 abad, kita semua termakan dan terbelenggu oleh doktrin-doktrin yang disampaikan oleh mereka. Ya, dan alhamdulillah di balik peristiwa polemik nasab ini ada hikmah yang sangat besar bagi kita semua untuk kemudian terus memotivasi dan memompa semangat kita agar kembali bangkit. Itu. Karena apapun yang terjadi sekarang ini memang sangat parah di dalam mendegradasi stabilitas keadaan dari segala aspek, dari segala lini. Ya, bagi orang yang tidak sadar dan masih terbelenggu dengan fanatisme terhadap mereka, ya kita salah menarasikan seperti ini. Iya. Tapi ini semua adalah bentuk ya untuk memerdekakan kita sebagai anak bangsa, sebagai putra-putri Nusantara, agar kita ini habis kita ini dijajah secara fisik, secara tatanan dan sebagainya, kemudian kembali lagi dijajah secara spiritual. Nah ini kan tidak logis atau tidak setara, tidak serasi dengan bunyi Pancasila dan UUD 45, kan begitu. Kalau kita mengaku sebagai anak bangsa, kan begitu. Dan di dalam Islam sendiri pun tidak ada yang namanya penjajahan, itu tidak ada. Hidup itu harus setara. Karena yang membedakan manusia satu sama yang lain itu adalah takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Kan seperti itu.
Nah, inilah ajaran agama kita, kemudian apa eh, kewajiban kita sebagai anak bangsa, sebagai orang Indonesia, sebagai putra-putri bumi pertiwi, kita harus terus berjalan, bergerak sesuai dengan kapasitas dan kualitas masing-masing. Terutama bagi orang-orang yang mempunyai pemikiran-pemikiran cemerlang di dalam hal disiplin keilmuan, di dalam disiplin apapun yang penting harus dengan cara yang baik dan elegan. Kira-kira itu saja. Saya sangat mendukung dan saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Belantara. Terima kasih. Baik, terima kasih Raden Aji Diningrat. Barangkali teman-teman yang lain ada mau nyumbang narasi atau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bang Belantara, silakan. Teman-teman, kenapa? Ya, monggo ya, monggo. Hmm, iya. Baik teman-teman, yang lain silakan. Barangkali ada yang mau menanggapi apa yang dikhawatirkan, apa yang dirasa oleh Bang Belantara tadi tentang banyaknya para tokoh-tokoh kiai-kiai kita itu yang seakan-akan itu memberikan angin segar kepada mereka. Padahal tidak mungkin secara logika mereka tidak tahu adanya polemik nasab. Bener host, bener itu. Nah, jadi ini apakah memang mereka ini tujuannya adalah untuk membela mereka atau tujuannya adalah untuk tes ombak ya, melihat respon masyarakat ketika salah satu Ba'alawi ini dibawa oleh para ulama di ruang publik dalam satu momen acara atau gimana saya nggak tahu. Tapi yang jelas kalau dipandang dari sisi keilmuan ya, saya berbicara dari sisi logika keilmuan. Nah, artinya dari sisi logika keilmuan ini teman-teman, ini adalah bentuk pengkhianatan. Bentuk pengkhianatan terhadap kebenaran. Karena apa? Karena kalau kita bicara dari kacamata keilmuan ya, Imam Malik bin Anas, mazhab Maliki itu kan beliau memiliki fatwa tentang yang berkaitan dengan pengakuan nasab ini, di mana beliau berkata, manidda'a ila baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan? Bi ghairi haqqin yudrabu darban waji'an wa yushharu wa yuhbasu. Yang artinya barang siapa yang mengaku dirinya ya bernasabkan kepada baginda Nabi bi ghairi haqqin dengan tidak benar ini tidak bisa membuktikan secara fakta dan data dari literasi ilmu nasab, tabaqat dan juga sejarah dan saintifik DNA. Maka dia itu harus yudrabu darban waji'an, dipukul dengan pukulan yang menyakitkan, wa yushharu, kemudian diviralkan, artinya dibicarakan setiap hari supaya masyarakat itu mendengar sampai ke lapisan masyarakat yang terdalam di bumi Nusantara ini. Kemudian wa yuhbasu, dan dipenjarakan oknum-oknumnya yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi. Itu fatwa dari Imam Malik bin Anas, teman-teman. Nah, kemudian ulama ahli nasab itu juga mengatakan di dalam kitab Rosail ya, dalam kitab muqaddimahnya Rosail itu mengatakan begini, teman-teman. Wala yajuzu bihalin ayaskutal insan ala munkari ilmihi
Dan tidak boleh dalam situasi kondisi apapun orang itu diam terhadap kemungkaran yang dia ketahui. Kenapa? Li'anna sukutahu alal kadhibi fin nasabi, karena diamnya orang yang tahu atas kedustaan sebuah nasab, yakunu kal ikror, itu sama saja dengan memberikan dukungan terhadap orang yang berdusta atas kedustaannya. Fayakunu ahadul kadzibina, maka jadilah dia itu salah satu di antara pendusta itu. Wa yalhaqu wa talhaquhu la'natullahi wa rasulihi, maka dia layak mendapatkan laknat Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi ini, ya, hadza insakata, konsekuensi ini hanya bagi orang yang diam saja, walaupun dia mengetahui, tidak mau menyampaikan ke publik atau tidak mau memberitakan kepada lingkungan sekitarnya. Fakaifa bimay yanqulu, fakaifa bimay yanqulul kadziba wa yuqalliduhu. Lalu bagaimana konsekuensinya bagi orang yang tidak hanya diam, tapi dia justru malah membenarkan itu, membenarkan kedustaan itu. Dan kemudian ikut mempromosikan kedustaan dalam nasab mereka. Wa huwa ya'lamu annahu kadzibun, padahal dia tahu bahwasanya ini kedustaan yang tidak bisa dibuktikan secara fakta, data, sejarah, ilmu nasab, dan tabaqat, juga saintifik DNA. Nah, wala yajuzu sukutu 'alal kadzibi, maka tidak boleh diam saja merespon kedustaan bin nasab di dalam sebuah pengakuan nasab. Selain tidak boleh diam, harus berbicara dan menyampaikan, menyuarakan wala mujalasatu al-wadda'in, dan tidak boleh berteman duduk dengan orang yang mendustakan nasab. Nah, ini yang Bang Belantara katakan tadi. Kenapa kok masih dibawa? Padahal kan tidak boleh harusnya. Gitu loh. Wala mujalasatul wadda'in, jangan berteman duduk dengan orang-orang yang memalsukan nasab. Wa illa kana wahidun minhum, kalau tidak maka dia termasuk kelompok orang yang mendustakan nasab itu. Begitu teman-teman. Itu dalam kitab Rosail, ya. Itu. Ya, Silakan makanya ditanggapi, kejadian kemarin itu kan yang di Gerobogan itu kita kan lagi mencari tahu hadirnya si Bidin itu dari mana gitu loh. Apakah memang undangan dari Bapak Adang ya kalau nggak salah ya, yang apa namanya yang mempunyai hajat, atau dia itu datang karena ajakan dari Kiai apa ya, Anwar Said ya. Ya. Siapa lupa lah saya namanya. Anwar Syahid. Iya, Anwar Said. Nah, ini kan lagi kita pengen tahu. Jadi siapa sebetulnya, jangan sampai kita salah gitu loh. Artinya kita menyalahkan Bapak Adang sebagai pemilik hajat, tapi ternyata Bapak Adang merasa bahwa dia tidak mengundang yang namanya si Bidin itu. Nah, jangan juga kita menyalahkan Kiai Anwar Said gitu kan. Karena sebetulnya Kiai Anwar Said itu tidak mengajak si Bidin, tapi itu karena undangan Bapak Adang. Nah, ini yang masih belum kita ketahui gitu, begitu host. Jadi pada prinsipnya ya, saya tadi yang seperti saya katakan, saya panas gitu. Saya tidak masalah kalau mereka itu membuat panggung sendiri dengan biaya sendiri, dengan jamaahnya sendiri, saya nggak panas. Tapi kalau misalkan ada dari orang pribumi atau dari ulama yang memberikan mereka jamaah gratis, podium gratis, panggung gratis, dan kesempatan untuk mensiarkan tentang datuk-datuk mereka secara sombongnya gitu di hadapan para jemaah-jemaah yang ada, itu menjadi kesempatan mereka untuk kemudian
bangkit kembali gitu, host. Dan ini pengkhianat menurut saya udah. Ya, kalau mau dikatakan secara frontal ya begitu. Cuman kan saya tidak berani mengatakan apapun kecuali saya berbicara berdasarkan kacamata keilmuan. Nah, ini yang berbicara kan bukan saya, ini yang berbicara kita. Ini yang berbicara kita, ya kan? Jangankan diam saja, ya. Ya kitab aja sudah jelas kan, host, sudah Iya. seperti itu. Jadi di sini sudah jelas ini kan. Makanya kan Wala yajuzus sukutu saya 'alal tidak, kadhibi bin nasabi. saya Tidak makanya tidak. boleh mendiamkan atas kedustaan sebuah nasab. Wala mujalasatul wadda'in, dan tidak boleh berteman duduk dengan para pemalsu nasab. Wa illa kana wahidum minhum. Kalau tidak, maka orang tersebut yang tidak mau menyuarakan akan eh, kedustaan nasab mereka dan tidak mau ya meninggalkan mereka di panggung-panggung atau justru malah berteman duduk dengan mereka, maka termasuk para pendusta itu. Nah, tapi kan memang belum terverifikasi siapa yang menjadikan Biden itu datang di acara gerobokan itu. Tapi ini ada typingan nih. Memang sering di bawah nih, host, ada typingan. Iya. Memang sering Kiai Haji Anwar Jahid mengundang satu panggung dengan Habib. Kalau masalah itu Bang Belantara, semua masyarakat Jawa Timur, Jawa Tengah khususnya itu sudah tahu bahwasanya mereka ini satu geng. Ki Anwar Zahid, Habib Bidin, Habib Syekh itu satu geng. Ya betul, Gitu loh. satu Di geng mana? anu. Iya, di mana ada Habib Bidin, di situ pasti ada Anwar Zahid. Nah, Iya. jadi kemarin Di itu, mana ada Anwar Zahid, di situ ada Bidin. Nah, nah, sebaliknya begitu. jadi kemarin Ketika itu, Habib Syekh itu mengadakan acara, biasanya Anwar Zahid pun ikut, gitu loh. Gitu. nah jadi kemarin itu kan apa namanya ada sempat istilahnya mencaci Bapak Adang gitu kan sebagai apa namanya pemilik hajatan itu gitu. Nah, terus juga kita ya berpikirnya secara logis ya, apa betul dari Bapak Adang gitu kan. Iya. Karena jangan sampai kita istilahnya melakukan misalkan ya hal-hal yang tidak baik ke Pak Adang, padahal Bapak Adang nggak bersalah gitu loh. Seperti itu maksudnya lebih ke arah situ. Nah, kalau misalkan kalau kiai kita sendiri seperti ini ya bagaimana, host? Aduh, Ya makanya kan saya sering katakan dengan teman-teman itu bahwasanya pola pikir kita, mindset kita ini harus diperbaharui. Kenapa kok harus diperbaharui? Karena begini ya. Kenapa kok harus diperbaharui? Karena begini teman-teman ya. Apa namanya? Kita itu tidak boleh ya. Tidak boleh memaksumkan siapapun, tuh tidak boleh kita. Karena sifat maksum itu hanya milik baginda Nabi Muhammad SAW. Yang lain tidak. Gitu. Tapi gini Sehingga Gus, saya tak tanya nih Gus sama kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para ulama kita itu harus diakui. Bahwasanya itu tidak benar, itu kurang benar, itu tidak tepat, kurang etis, itu salah. Gitu. Ya silakan tapi Pak saya Hanan. mau tanya Gus sama sampean nih, minta pendapat sampean. Ini kan saya ini kan sering terjun dari lokasi ke lokasi. Saya kasih tahu apa tuh ulama-ulama itu kadang masih banyak yang memakai situ duror kan, saya tegur kayak anu katanya ya kalau menurut kepercayaan yang percaya ya silahkan, kalau sudah ya enggak ya enggak apa-apa gitu. Itu ulama-ulama yang boleh dikatakan orang yang terdepan loh Gus sekarang ini, makanya saya agak bingung. Makanya kan saya mau sampaikan barusan Bang. Saya mau sampaikan tuh begini. Ya. Tidak boleh kita itu memaksumkan selain baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi fakta sudah menunjukkan kesalahannya.
Yes, contoh kayak tadi kan. Ya, faktanya mereka ini selama 5 tahun loh kita berbicara nasab. Ini 5 tahun sudah. Mustahil di era digitalisasi seperti sekarang ini, mereka-mereka itu tidak tahu kalau adanya polemik nasab ini. Gitu. Itu mustahil itu. Dan kalau mereka beralasan, wah saya tidak mau, saya tahu, cuman saya tidak mau mengikuti, itu nggak ada faedahnya buat dakwah Islam. Itu bukan kiai, Pak. Karena kiai itu selalu memperhatikan situasi kondisi yang ada di masyarakatnya. Kenapa? Karena para kiai ini, ya, yang tidak lain adalah ulama dalam Islam, ya, itu adalah pewaris para nabi yang ditugaskan untuk menjaga stabilitas kemaslahatan umat Nabi Muhammad. Nggak bisa mereka mengatakan seperti itu. Ya. Iya, nggak bisa mereka beralasan apapun tuh nggak bisa. Ya kan? Daripada berdebat, daripada silang pendapat, nanti akhirnya timbul permusuhan. Mendingan kita ini, itu nggak bisa Pak seperti itu Pak. Nggak bisa itu. Nggak bisa itu. Ya, Nggak bisa saya seperti itu alasan yang saya minta kan sama ulama-ulama yang di depan itu kalau yang benar-benar yang salah-salah gitu loh Gus. Jangan sampai kita wah kita ndak enak ini yang tidak menyelesaikan masalah. Kalau memang yang benar ya benar, kalau salah ya salah gitu. Sebenarnya di sini tidak ada permusuhan. Cuma yang kita musuhi itu adalah kezaliman. ya betul. Wala udwana illa 'alal zalimin. Kan begitu firman-Nya Allah. Wala udwana illa 'alal zalimin. Dan tidak boleh memusuhi dan tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Nah, kategori mereka ini zalim apa enggak? Ketika mereka mengaku sebagai zuriat Rasul. Bahkan ada yang lebih parah mengaku sebagai ahlul bait. Kan begitu. Tapi Ya. berulang kali kita mengatakan bahwa ketika seseorang mengaku sebagai zuriat Rasul, maka dia harus mencerminkan bagaimana akhlaknya Nabi, sifatnya Nabi. Walaupun tidak sesempurna orang-orang terdahulu yang memang betul-betul zuriat Nabi. Akan tetapi kan masih ada bekas-bekas athar daripada orang-orang soleh yang terdahulu, yang kemudian beliau-beliau ini adalah betul-betul cucu Nabi. Nah, ketika kita lihat di zaman sekarang itu, ya, baik dari seluruh aspek lah, tidak mencerminkan orang itu sebagai cucu Nabi. Walaupun memang secara fitrah mereka tetap manusia biasa, gitu loh. Karena setiap manusia itu punya salah dan lupa, punya salah dan khilaf, ya kan? Al-insanu mahalul khata' wa nisyan, itu tidak bisa dibantah dengan apapun. Siapapun manusianya, termasuk kita semua, itu tetap tempatnya salah dan lupa. Namun di balik itu semua, kita juga harus memahami bahwa hal yang paling terparah di zaman kita di mana kita hidup sekarang ini adalah sejak mulai beberapa dekade dari dasawarsa yang telah lampau, kita semua ini dicekoki dan ditakut-takuti bahwa ketika kita tidak manut terhadap salah satu klan atau kelompok itu, kita akan dimurkai oleh Rasul, akan dimurkai oleh Allah, dan tidak akan pernah mendapatkan syafaat. Nah, demi apa? Ya, demi untuk mendapatkan privilege, mendapatkan singgasana, kedudukan, penghormatan, pengagungan dari seluruh orang-orang yang takluk di bawah lutut ataupun kaki mereka. Dan ini bukan Assalamualaikum. bohong, Waalaikumsalam warahmatullahi. bukan cerita bohong, akan tetapi ini fakta dan realita yang dimana semua dari kita ini menyaksikan di depan mata kita sendiri, mendengarkan dengan telinga kita sendiri, gitu loh. Iya. Seperti itu. Maka apalagi yang perlu yang dibutuhkan untuk kemudian merubah tatanan dan keadaan yang sekarang ini sedang kita perjuangkan.
Maka yang saya paling tekankan itu terhadap diri saya dan teman-teman semua, terutama yang mempunyai kapasitas di dalam keilmuan tentang masalah disiplin ilmu nasab, ya harus betul-betul continue menyampaikan itu agar umat dan masyarakat ini tercerahkan dan dapat memahami seperti apa alamat atau tanda-tanda orang-orang yang memalsukan nasab dan berbohong di dalam masalah nasab. Dan kita ini walaupun seperti ini kan tidak pernah mengaku cucu Nabi. Nggak berani dong. Ngaku keturunan Wali Songo kita aja nggak pantas gitu loh. Betul, betul. Seakan-akan tidak ada kepantasan nih, layan tasibuh. Itu. Kita ini ngaku orang-orang besar. Lah ini mereka ilmu cetek, baca Quran belepot, terkadang salah-salah, baca kitab kuning di kebalik, hukum makruh nggak tahu, baca Al-Falaq aja, ya jauh panggang daripada sumur. Kalau kita bandingkan dengan ulama-ulama Nusantara ini. Tapi anehnya mereka mengaku bahwa mereka datang ke Indonesia ini untuk mencetak ulama. Ulama yang mana yang mereka cetak? Ya ulama Ba'alawi sendiri. Nah ya justru dari itu. Saya pengen tahu. Tidak ada satu santri pun di Indonesia ini, ya, yang tolib atau talabul ilim terhadap negara mereka itu tetap aja ilmunya dari Indonesia sebagai dasar dan pondasi, Oh iya, ya kan? iya. Dan setelah mereka datang ke sini, ya tahunya cuma acting, pura-pura bergetar gitu, pura-pura menangis gitu. Dan apa yang mereka dapatkan? Mereka hanya menyanjung-nyanjung dari mana mereka terakhir belajar gitu. Sedangkan guru-guru futuh yang ada di Indonesia mereka hilangkan. Dan ini bentuk daripada doktrin kekurang ajaran seorang santri, seorang murid terhadap guru futuhnya. Itu loh. Justru mereka mengagungkan, wow, guru saya Habibana Al-Mahbub. Nah, begitu kan? Sedangkan yang mengajari alif ba huruf hijaiyah sampai dia bisa membaca Al-Quran, sampai dia bisa tahu lafaz niatnya wudhu, lafaz niatnya sholat dan sebagainya dan sebagainya, mereka lupakan. Bahkan nggak pernah silaturahim. Terkadang ketika bertemu di tengah jalan tidak turun dari kendaraannya, apalagi nyapa gitu, apalagi bertegur sapa gitu loh. Nah ini adalah sesuatu yang harus kita kembalikan, saudara-saudara. Benar. Ya, harus kita kembalikan millah dan athar daripada salafun as-salihin, terutama yang tumbuh, ya, yang muncul dari negara kita, Nusantara kita tercinta ini harus kita kembalikan. Unggah-ungguh, adab akhlak, luasnya, tawaduknya, andep asornya harus kita kembalikan. Harus kembalikan. Kalau tidak dikembalikan, generasi kita yang akan datang akan terdegradasi dengan orang-orang yang memakai topeng dan tameng agama. Itu loh. Harus kembalikan. Maka kita harus sadar semuanya. Walaupun kita tidak menafikan, kita harus tetap saling toleransi terhadap siapapun. Akan tetapi ketika orang tersebut sudah mendegradasi terhadap tatanan, stabilitas keadaan baik berbangsa, bernegara, terutama beragama, harus kita luruskan sesuai kaidah yang ada. Jangan karena hanya satu figur yang mereka agung-agungkan, mereka dewa-dewakan, lalu kita mengkultuskan. Nah ini salah lagi kita. Kan apa yang disampaikan oleh Gus Hasan tadi betul, tidak ada manusia ini yang maksum kecuali baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang lainnya, tidak ada. Ya kalau masalah alim wara itu siapapun bisa, apalagi dibuat-buat sampai bergetar-getar, matanya mendelik melihat ke atas, sampai gitu. Siapapun bisa itu. Siapapun bisa style seperti itu. Dibikin-bikin seperti itu bisa. Wong saya aja ketika bermahalul qiyam, ketika baca sholawat di depan orang-orang yang ada di depan, oh biar saya kelihatan khusyuk. Terkadang saya berdrama pura-pura nangis, ngelap mata gitu. Bisa semua manusia itu kalau ingin berakting. Tapi dilihat dulu kualitasnya. Ya kan, kejujurannya dilihat dulu, ruhnya ada apa enggak gitu loh. Gitu. Jadi semangat teman-teman semua, kita kembali ya. Kembali kepada
ajaran-ajaran leluhur kita, terutama dari segi akhlak, adab, dan keilmuannya. Tapi tetap kita harus saling menghormati, saling toleransi sebagai anak cucu Adam, ya, sebagai anak cucu Adam, sebagai sesama manusia. Itu loh. Terkecuali kita kepada guru kita, kepada kedua orang tua kita dan Tapi orang-orang. gini Kiai, maaf izin saya menyela, maaf Kiai. Kan sudah jelas bahwasanya kan Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Lah pertanyaannya, mereka itu sukunya apa dan bangsanya apa? Kalau dikategorikan sebagai manusia, berarti kan bertentangan dengan ayat tersebut karena mereka nggak punya suku dan nggak punya bangsa gitu, kayak gimana coba? Ya, itu tolong di tracking ke pemerintah, ke Kementerian Kependudukan dan Kewarganegaraan. Mereka ini sukunya apa gitu loh, tanyakan. Coba tracking. Ya, Sedangkan tapi nyampe Kalau sekarang dari ini apa? tidak ada penjelasan Kiai nyampe Kalau sekarang. dari pernyataan Naqabatul Ashraf At-Talibiyyin fi Alamil Islami, itu beliau kan mempublikasikan pada tahun 2017 itu kitab namanya As-Suyuful Mujriyah, yang mana di dalamnya itu teman-teman itu membahas tentang masalah status batalnya nasab Alawi. Nah, di situ dijelaskan bahwasanya mereka ini ya adalah keturunan daripada dinasti Fatimiyah. Itu dalam kitab As-Suyuful Mujriyah itu. Nanti teman-teman yang beli buku saya ya, itu kan juga ada di dalamnya, saya terjemahkan kitab As-Suyuful Mujriyah. Silakan nanti dibaca teman-teman. Oke. Ini saya tambahkan lagi, Gus. Sekedar sedikit ya, membalas typingan di bawah. Entah siapa namanya, nggak tahu. Anda kira saya berbicara berapi-api ataupun seperti ini, Anda kira saya iri dengan kelompok kamu, kelompok Ba'alawi? Kagak, demi Allah, demi Rasulullah, kagak. Yang harus saya irikan, yang harus kami irikan dari klan mereka ini apa? Ilmu, nihil. Adab, apalagi zero. Ya kan? Kemudian apa? Mereka nggak pernah mempunyai kontribusi yang besar, apalagi menjadi pahlawan. Hah? Nggak ada. Ngapain iri terhadap mereka? Justru mereka yang numpang di sini, menggerogoti warga setempat, warga pribumi, bangsa Indonesia. Maunya apa? Maunya mau menjadi raja tuan mereka. Lah, sukunya aja nggak jelas dari mana kok. Gimana sih ngaku-ngakunya aneh cucu Nabi? Halo, apa kabar ente? Sadar lu. Jadi, Masya Allah. Udahlah, nggak usah apa. Ngaku aja deh, ngaku, jujur. Gitu aja. Nggak ada kata terlambat untuk mengakui dan jujur terhadap dirinya tuh. Nggak ada kata terlambat. Karena al-wad'in itu bahaya, al-kadzibin itu bahaya loh. Terutama tentang masalah nasab, apalagi nasab itu menjurus ataupun bermuara kepada baginda Nabi Muhammad. Sedangkan di dalam kitab-kitab nasab itu tidak sama sekali pun itu terreportase atau terdeteksi. Ya, dari mulai abad ke-4 sampai abad ke-8 itu tidak ada, saudara. Kalau memang ada, tolong tunjukkan. Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ayo, tunjukkan bukti-bukti yang kuat apabila kalian ini betul-betul orang mulia dan orang-orang jujur. Karena orang jujur itu pasti mulia. Dan orang-orang mulia dimuliakan oleh Allah dan manusia itu pasti jujur gitu loh. In kuntum shadiqin. Paham nggak? Ini jamak ini. Kalian semua klan. Tunjukkan, sampai saat ini kok nggak ada yang nunjukkan. Taunya ngomel, typing kotor gitu kan. Dasar Bani Barhut. Sekali pendusta tetap pendusta, Kiai. Mereka memang kelompok pendusta. Iya makanya. Sudah, nggak usah diajari masalah kaidah nasab. Nggak usah diajari masalah bagaimana metodologi nasab. Kami tiap malam ini mengkaji masalah nasab walaupun kalian tidak mau menerima karena memang kalian palsu, tidak terreportase. Itu loh. Apalagi terisbat.
Ya walaupun terisbat mungkin dari Lebanon. Karena itu kong kali kong. Ya toh? Baru bikin kemarin sore. Kemudian muncul kitab-kitab yang terbarukan gitu kan. Demi untuk apa namanya? Untuk mengkanter atau membantah, tapi diketawakan oleh orang-orang yang sering mengkaji kitab nasab. Karena memang tidak masuk di situ, saudara.